بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melihat video ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Terlebih sholat merupakan tiang agama Islam. Mereka yang tidak menjalankan ibadah sholat adalah mereka yang tidak menegakkan tiang agama. Namun dalam hal sholat, seseorang harus khusyuk agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab setan tidak pernah berhenti menggoda manusia meski saat sedang sholat. Bahkan disebutkan ada orang-orang yang mengerjakan sholat bersama setan. Seperti apakah ciri-ciri orang yang sholat bersama setan? Yang pertama, tidak fokus saat sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga merupakan salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus biasanya disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya karena HP berdering, was-was mobil yang sedang diparkir, dan lain sebagainya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok saat sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sholat tergesa-gesa. Lantaran ingin mengerjakan hal lain membuat seseorang sholat dengan tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini banyak dialami orang-orang setelah wudhu. Terasa seperti buang angin, namun perasaan ini merupakan gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, wanita sholat ke masjid memakai wewangian. Wanita yang melaksanakan hal ini ternyata juga didekati oleh setan. Rasulullah SAW melarang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu di antara kalian para wanita hendak ke masjid, maka jangan sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang was-was dalam niat. Setan bersama mereka yang was-was dalam hal niat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat was-was kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, kekekalan dan
kerajaan yang tidak akan binasa. Quran Surat Toha ayat 120. Yang keenam, orang yang mengingat hal ini itu. Banyak orang yang mengalami hal ini dalam sholat. Bahkan kunci mobil yang hilang lupa diletakkan di mana bisa diingat saat sholat. Hal itu adalah tanda bahwa setan tidak berhenti menggoda manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan setan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.